Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriani Janatul Husna dari SMP Negeri 51 Bengkulu Utara, Kecamatan Ulokupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, calon guru penggerak angkatan 9. Saya telah melaksanakan aksi nyata tentang modul 1.4 budaya positif kepada rekan sejawat guru-guru di SMP Negeri 51 Bengkulu Utara, dan saya juga telah melaksanakan aksi nyata tentang pembuatan keyakinan kelas di kelas 8B SMP Negeri 51 Bengkulu Utara. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 51 Bengkulu Utara, yang saya hormati Bapak Ibu serta staf tata usaha yang sempat hadir pada kesempatan kali ini menghadiri acara calon guru penggerak angkatan 9. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara kita pada pagi hari ini yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 51 Bengkulu Utara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah air, yaitu doa agar acara kita nantinya berjalan dengan lancar dan karena suatu apapun, marilah kita dengarkan terlebih dahulu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nanang Marzani SD kepada Bapak Nanang dipersilakan. Selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 51 Bengkulu Utara kepada Ibu Dr. Penati MPDS ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu Dewan Guru serta staf SMP Negeri 51 Bengkulu Utara yang saya hormati, pada pagi hari ini sengaja kita dikumpulkan oleh calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 51 Bengkulu Utara ini untuk mengikuti diseminasi atau penyebarluasan ide atau gagasan dari calon guru penggerak. Ada Ibu Yeni Janatul Husna di sini. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Jika ada guru-guru yang ingin menambah kompetensi atau pengetahuannya, itu saya sangat mendukung. Yang selanjutnya yaitu acara ini tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 51 Bengkulu Utara oleh Ibu Nuriani Janatul Husna. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih dapat berkumpul bersama di SMP Negeri 51 Bengkulu Utara ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas waktunya sudah diluangkan untuk saya dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang
budaya positif. Ini untuk profil saya sebagai calon guru penggerak dari Janatul Husna. Kemudian ada pengajar praktik saya, Ibu ada Bapak Wawan Epri, dan ada fasilitatornya itu Ibu Mariuti. Kita mulai dari tujuan pendidikannya Bapak Ibu. Di sini ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi pendidikan di era sekarang ya Bapak Ibu, kita mengikuti tujuan pendidikan yang dibuat atau yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita itu sebagai pendidik hanya menuntun bahwasanya si anak itu atau si murid itu sudah mempunyai kodratnya, yaitu ada kodrat dari si anaknya yang perlu kita tuntun supaya mereka itu mencapai keselamatan untuk dirinya ya, dan kebahagiaan untuk dirinya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita itu sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kalau di kurikulumnya sebelumnya, nah patokan kita itu adanya di nilai, ya kan? Kita harus mencapai target, misalkan di situ ada KKM kita 71, makanya mau nggak mau anak itu dituntut ya oleh kita gimana caranya harus mencapai nilainya 71 ya. Jadi anak disuruh mengerjakan ini, mengerjakan itu, media dan lain sebagainya. Jadi anak itu dipaksa untuk mengikuti aturan kita. Namun pada masa pembelajaran yang kurikulum yang sekarang ini, kita sebagai pendidik itu hanya menuntun saja. Jadi tidak ada patokan nilai sekian. Ya, jadi kita hanya menuntun saja, tidak menuntun. Selanjutnya tentang budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini jadi budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah, yaitu kebiasaan yang berpihak kepada murid tapi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep utama budaya positif di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada posisi kontrol guru, nah kemudian ada segitiga restitusi. Kita ulang sekali lagi. Dapur 1, dapur 2, dapur 3, dapur 3. 1, 2, 3. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kita itu
masa perubahan ya. Jadi perubahan mungkin kalau kemarin dari kurikulum K13 yang menuntut anak untuk mendapatkan nilai, maka sekarang tugas kita itu menuntun anak supaya mendapatkan nilai. Ya, itu perbedaannya. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja sih? Mungkin dari tadi disebutin ya kan, tapi apa sih pelajar Pancasila? Nah, itu yang disebut dengan P5 ya. Dari awal semester kemarin ada P5. Nah, apa itu P5? Nah, di sini ya, profil pelajar Pancasila atau P5 yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi urusan dengan Tuhan. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Di sini ada dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, jadi dalam membangun budaya positif ini, sekolah tentunya harus menjadi lingkungan yang aman dan nyaman supaya siswa itu merdeka untuk berpikir dan bertindak menciptakan apa yang ada di diri mereka. Kemudian juga disiplin ini sangat berkaitan erat dengan posisi kontrol diri. Dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ini namanya kegiatan cobalah buka ya. Nah, di sini Anda adalah A. Ya, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Ya, jadi Bapak Ibu itu ibaratnya memegang sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Bapak Ibu. Ya, nah. Bapak Ibu itu harus perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk hidup Bapak Ibu, ya. Nah, yang tugas yang B si rekannya tadi mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu, ya. Dia dengan segala macam cara, boleh dengan memaksa, merayu, menghardik, mungkin direbut tangannya, ya kan? Nah di situ Bapak Ibu kira-kira nih bersedia nggak membuka kepala? Baik, kalau menurut saya, ketika kita yang mengepal itu yang ayam, mengepal itu sama adalah yang sangat berharga, gitu. Ya, karena menurut saya belum tentu orang itu di situ kan yang B-nya membujuk, mencoba membuka. Menurut saya tidak akan saya buka karena ini yang paling berharga. Di sini ada berkaitan dengan ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser, nah, ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser, ya. Apa sih makna dari disiplin positif, Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu atau ada yang mau mengungkapkan, Bapak Ibu? Apa sih disiplin positif itu? Boleh? Di sini saya jawab.
Disiplin positif, apa makna disiplin? Kalau menurut saya, disiplin itu patuh. Nah, jadi patuh terhadap apa yang menjadi peraturan, apa yang ingin kita ikuti itu tuh apa. Nah, pasti ada prosedurnya atau tujuannya. Nah, disiplin itulah yang harus kita pegang atau kita patuhi, kita jalankan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kebutuhan dasar manusia, ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, ya. Yang pertama itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada yang tahu, Bapak Ibu, apa sih kebutuhan untuk bertahan hidup? Contohnya makan, kemudian kasih sayang dan diterima. Nah, di mana kita mau belajar di sekolah, ya kan, mau menuntut ilmu, mau berbagi, kalau tidak ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Kemudian yang keempat ada kesenangan, dan yang kelima ada penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia memang yang harus terpenuhi. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Namanya memang dari sekolah kita, supaya Bapak Ibu itu mudah memahaminya. Jadi diibaratkan emang berarti saya yang ada di posisi itu. Jadi saya gambarkan seperti itu. Di sini ada kasus. Jadi Ibu Nopi itu guru kelas 8A di SMP 51 Bengkulu Utara. Ya, ada Ibu Nopinya. Jadi sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Okta, ya kan? Ya memang yang saya ambil itu yang agak realita supaya mudah dipahami, ya Bapak Ibu. Nah, masalahnya ini si Okta ini suka mengambil bekal makanan temannya di kelas, ya kan? Nah itu. Jadi diambil secara paksa, ibaratnya ngalap bekal temannya, ya tuh. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nopi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa sih alasan Okta melakukan hal itu? Kalau lihat dari kasus seperti ini, kita tadi lihat slide yang sebelumnya itu ada kurang kasih sayang. Nah, perhatian, kesenangan, nah itu mungkin dia tidak dapat dari lingkungan keluarga. Nah, tidak hanya keluarga aja, ya, manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, karena dia butuh berinteraksi, kesenangan. Nah, mungkin dia tidak
didapatkan itu di luar atau di keluarga, di sekolah pun dia merasa dibeda-bedakan. Nah itu, jadi dengan dengan adanya kasus seperti itu, mungkin si Okta ini dia cari perhatian terhadap wali kelasnya atau ibu guru yang lainnya. Nah itu. Oke, Ibu Rita, kasih tepuk tangan dong untuk Ibu Rita. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Novi, Ibu Novi. Nah, sebaiknya mencari tahu dulu apa alasannya Okta melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang Okta penuhi. Nah, tentu seperti kata Bu Rita tadi, ya, di sini untuk kebutuhan hidupnya, ya. Nah, Okta ini lapar, ya kan? Tadi kebutuhan hidup itu kan makan tuh yang paling utama, ya kan? Okta itu merasa lapar dan orang tuanya mungkin tidak membawakan bekal, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk rasa kasih sayang tadi, teman Okta jadi perhatian sama Okta, ya kan? Ditegur segala macam, ya kan? Nah itu jadi perhatian. Kemudian yang ketiga, kekuatannya. Nah, dia merasa hebat atau kepuasan. Dia merasa hebat karena teman-temannya takut dan menuruti keinginannya. Karena dia kan ngambilnya dari secara paksa tadi ya. Kemudian yang keempatnya, Okta merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekalnya sama, yang itu wajar, itu kemungkinannya ya. Kemudian Okta hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah itu ya. Next. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Ada dari dorongannya dari luar dan juga ada dari dalam diri kita. Nah, untuk dari luar, dari eksternal itu ada dua. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang-orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah itu dorongan dari luar. Kemudian yang ketiga, nah ini dorongan dari dalam diri kita sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Di sini ada saya tuliskan satu kasus. Kurang menyukai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Rizky menanyakan pertanyaan, Balkis gugur dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berusaha menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Balkis yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Rizky pada saat itu membiarkan teman-teman Balkis menertawakan Balkis yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Balkis untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rizky. Kemudian kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Balkis di dalam kelas memegang hidungnya. Nah, dari kasus itu ada dua pertanyaan. Apakah Anda
setuju dengan tindakan Pak Rizky terhadap Balkis? Kalau setuju, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi sedikit kasus tersebut. Sebenarnya menurut saya ya, kalau menurut saya apa yang dilakukan Rizky terhadap siswa tersebut seharusnya tidak dilakukan hal seperti itu. Memang pada dasarnya si anak memang salah ya, memang salah. Karena pada saat jam pelajaran berlangsung, dia bukannya menerima atau memperhatikan seseorang guru itu menjelaskan atau memberikan materi. Itu memang salah. Akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut sebenarnya kurang tepat. Ya, kurang tepat. Karena kenapa? Kita melihat tadi kan, otomatis anak itu kan sudah gagal. Otomatis walaupun kita kasihkan pertanyaan, otomatis anak itu tidak bakal bisa menjawab. Nah, akan lebih baik si guru itu, si Bapak Rizky tadi akan lebih baik bertanya terlebih dahulu mengapa si anak itu tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan anak? Mengapa anak melakukan di luar pelajaran? Maksudnya bukan yang memperhatikan tapi memperhatikan yang lain. Dan yang ketiga, meredamkan siswa yang lain ketika menertawakan si anak tadi, si Balkis, karena secara tidak langsung itu kena ke mental. Ya, secara tidak langsung itu langsung kena mental anak. Jadi untuk kedepannya otomatis si Balkis ini tidak akan berani lagi, tidak akan mungkin biasanya dia ikut interaksi walaupun masih ada mainnya, masih walaupun ada ngantuknya, walaupun masih ada iseng, otomatis pada saat masuk lagi otomatis si anak ini tambah drop mentalnya, ya. Dan itu hanya cuma itu yang dapat saya sampaikan, seharusnya tidak dilakukan hal yang seperti itu. Oke, terima kasih. kemudian ada pertanyaan kedua. Menurut Anda, tindakan Pak Rizky terhadap Balkis adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, kalau saya menanggapi ya dari kasus yang sudah terjadi, itu sebuah hukuman karena dia ada kejadian terus dia dihukum. Kalau seandainya dia konsekuensi itu sebelumnya antara si guru dengan si anak tentu sudah ada perjanjian. Seandainya kalau si Balkis ini tidak mengikuti pelajaran dengan baik, tentu saya akan mengeluarkan. Itu mungkin konsekuensinya. Kalau tidak ikut belajar, dia akan dikeluarkan. Yang kasus di sini dia tidak dijelaskan bahwa nanti akan ada apa. Dia hanya ketika jam pelajaran berlangsung, dia tidak memperhatikan, dia malah asik sendiri menggambar, dan si guru tadi memberikan hukuman. Mungkin itu penjelasan. Oke, terima kasih Bu Novi. Kasih plus dong untuk Bu Novi. Kalau hukuman itu berasalnya dari peraturan. Jadi kalau si anak, si murid tidak mengikuti atau tidak mematuhi peraturan yang dibuat, maka dia akan mendapatkan hukuman. Itu aja garis besarnya, intinya. Kemudian kalau konsekuensi, artinya kalau konsekuensi itu ketika ada pelajaran kita menyepakati, kita buat kesepakatan antara guru yang mengajar dengan siswa yang ada di kelas. Jadi kita sepakati dulu, misalkan nih selama jam pelajaran harus mengikuti pelajaran ya. Jadi mengikuti pelajaran sampai selesai. Nah, di situ kesepakatannya. Kemudian konsekuensinya, kalau misalkan ada yang tidak mengikuti pelajaran sampai selesai, gimana? Oh, mungkin mengerjakan tugas di jam istirahat. Nah, itu adalah konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu tidak menyakiti fisiknya, tapi kalau hukuman tadi menyakiti fisiknya. Sama dengan halnya tadi yang kasus Balkis disuruh maju ke depan, kemudian megang hidung, ya kan? Nah itu dia ada
kita sebagai guru itu menyakiti fisik dan psikisnya. Nah itu adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensi berarti tidak menyakiti fisik. Kemudian ada restitusi. Jadi restitusi ini adalah cara penyelesaian atau hal yang timbul dari diri si murid itu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi untuk memperbaiki kedepannya supaya tidak terulang lagi. Nah itu namanya restitusi. Mari kita berlatih konsekuensi atau hukuman. Di sini ada saya buat 5 pernyataan ya Bapak Ibu. Nah, boleh dijawab Bapak Ibu ini. Yang pertama, Wali mengelilingi lapangan poli 2 keliling karena terlambat masuk ke sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Ayo Bapak Ibu. Apa? Hukuman. Oke. Ya, memang hukuman itu. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja belajar. Nah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya, karena yang dia buat sendiri. Jadi untuk memperbaikinya, makanya dia harus menghapusnya. Kemudian murid diminta hormat di bawah tiang bendera karena tidak mengerjakan PR. Nah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya tuh. Kemudian yang keempat, murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam ke sekolah. Nah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Ya, murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam ke sekolah. Nah itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi? Oke, kita Pak Gun, konsekuensi. Yang lain? Ada yang berpendapat lain? Berarti kata Pak Nana, hukuman. Gimana Bapak Ibu yang lain? Hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman, ya. Jadi ya, murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam ke sekolah. Itu adalah hukuman karena menyakiti fisik, ya. Ya, kemudian yang kelima, murid mengganti kertas tugas temannya karena dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, berarti sudah paham ya Bapak Ibu yang antara hukuman atau konsekuensi. Jadi konsekuensi itu apa yang dia lakukan. Nah, apa kesalahan yang dia lakukan, kemudian dia memperbaiki diri dia sendiri untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Nah, kalau hukuman itu menyangkut ke fisik-fisik. Nah, di sini ada restitusi atau posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai teman, dan sebagai manajer. Kalau dari saya pribadi sendiri, sebelum saya mengikuti pendidikan ini, saya itu adanya di posisi penghukum, ya Bapak Ibu. Nah itu ternyata di pembelajaran ini itu sangat tidak baik. Nah seharusnya kita itu sebagai guru adanya di posisi kontrol sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Jadi mari kita berubah sedikit demi sedikit, walaupun ya namanya berubah itu tidak bisa langsung jebrek berubah, itu tidak. Tapi
Lebih baiknya kalau kita sedikit demi sedikit untuk memperbaiki ke depannya. 5 posisi kontrol guru tadi, yang pertama sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua ada membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih. Kemudian ada sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian ada sebagai pemantau, itu berarti memonitor atau mengawasi saja. Kemudian yang kelima, nah ini posisi kontrol yang harus kita terapkan di diri kita sebagai pendidik, yaitu posisi yang terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini ada membuat merasa bersalah tadi, jadi gurunya mengungkapkan, saya kecewa sekali sama kamu, ya gitu kan. Nah, itu kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Kemudian ayo lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu sebagai pemantau. Nah, itu juga sebenarnya tidak boleh ya bapak ibu, kita mengiming-imingi sesuatu ke murid untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu posisi manajer itu yang diharapkan ya bapak ibu, yang perlu kita perbaiki di diri kita, yaitu sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang terakhir, dan itu pun sebagai penghukum. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, dan bahasa. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi makanya kita di kelas itu harus ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Begitu juga dengan guru-guru mapel ya. Jadi ketika mengajar di kelas itu yang pertama sekali kita membuat kesepakatan belajar, berarti kalau guru-guru mapel. Tapi kalau wali kelas, nah itu membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada yang awalnya dari peraturan kelas itu adanya keyakinan kelas, kemudian bertujuan untuk mencapai lingkungan yang positif, kemudian bisa menerapkan budaya yang positif. Jadi kita di kelas itu membuat keyakinan kelas. Jadi mungkin di kelas sudah ada peraturan-peraturan ya. Peraturan kelas itu kan dibuatnya oleh wali kelasnya biasanya, ya kan? Tanpa kadang tidak meminta persetujuan dulu ke siswanya. Namun di keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan dulu antara si wali kelas atau gurunya dengan siswanya. Nah, kalau di peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti kalau di keyakinan itu nilai kebajikannya itu tentang tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, maka nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kita itu menggunakan kata-kata yang bijak ya Bapak Ibu, itu untuk keyakinan kelas. Seperti jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan atau keamanan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, jadi kata-katanya harus positif. Gitu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi anak itu harus mengingat keyakinan kelas yang
mereka buat secara bersama-sama dengan gurunya itu harus mudah diingat. Jadi tidak usah terlalu banyak-banyak, tapi mencakup untuk keamanan, kenyamanan ketika belajar di kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi harus dimusyawarahkan dulu di dalam kelasnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini kemarin saya sudah melakukan aksi nyata pembuatan keyakinan kelas di kelas 8B. Jadi kami bermusyawarah dengan siswa yang ada di kelas 8B, keyakinan apa sih yang mereka gagaskan seperti untuk diterapkan di kelasnya supaya kelasnya itu aman, nyaman seperti itu. Nah, ini yang terakhir kalau nggak salah tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara menyelesaikan masalah yang ada, baik itu masalah anak tadi ya. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, kita selesaikannya dengan cara segitiga restitusi, gitu ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini yang namanya segitiga restitusi. Jadi yang pertama kali ketika kita menyelesaikan masalah, ya, pertama kali kita panggil dulu si anaknya ke tempat yang privasi ya Bapak Ibu, jangan di tempat yang umum atau ada orang lain, mungkin nanti membuat anaknya tidak nyaman. Jadi kita nyamankan dulu si anaknya, jadi menstabilkan identitas. Jadi kita harus berupaya ramah dulu ke anak supaya mereka mau terbuka ya Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan dia sudah mau terbuka, dia sudah nyaman dengan kita, lalu kita validasi tindakan yang salah. Kenapa kita gali? Apa alasannya? Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Baru kalau dia sudah mengakui kesalahan, yang dia sudah menceritakan versinya dia sudah mengakui kesalahan, maka kita menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan yang sudah disepakati di kelasnya. Makanya kalau ada anak bermasalah itu, yang pertama gurunya dulu. Misalkan tadi di pelajaran matematika, gurunya siapa? Pak Rizky misalkan ya. Jadi kalau ada anak yang bermasalah di pelajaran matematika, maka dicoba dulu diselesaikan oleh guru matematika. Tapi kalau misalkan tidak selesai, maka naiklah ke wali kelas. Jadi wali kelas menyelesaikannya juga dengan segitiga restitusi. Itu ya. Jadi dipanggil dulu anaknya, kita masuk ke ruangan yang privasi supaya dia nyaman. Kemudian kita ramah-ramahin dulu, nah supaya anaknya itu mau terbuka. Kemudian baru ditanyalah ada apa, permasalahannya apa, digali. Kemudian baru ada nggak kira-kira perbaikan dari masalah yang dia lakukan itu, inisiatif dari dirinya sendiri itu kira-kira apa. Jadi anak itu kita tuntut untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya juga sudah melakukan segitiga restitusi. Saya manggil satu anak, objeknya itu ada Andika kelas 9 ya. Jadi dia kasusnya itu sering terlambat ke sekolah. Jadi saya sudah melakukan segitiga restitusi. Nah, dia itu ternyata sering terlambat datang ke sekolah itu
dia sering begadang katanya, sampai jam 11 sampai jam 12. Nah itu, kemudian si siswanya itu dia sudah sadar, menyadarkan diri, sudah sanggup untuk bangun pagi dengan cara mengaktifkan alarm HP-nya. Oke, sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya mau minta refleksinya dari Bapak Ibu atau timbal baliknya. Kira-kira sudah pahamkah dengan yang saya sampaikan? Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari yang saya sampaikan? Itu ya Bapak Ibu. Boleh? Ada yang mau mewakili Bapak Ibu? Apa yang Bapak rasakan atau apa yang Bapak dapatkan dari pemaparan materi yang saya lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin tanggapan sedikit bahwa penyampaian yang telah Bu Nuriyeni sampaikan tadi, alhamdulillah, walaupun saya sudah istilahnya bergelut di guru ini sudah 30 tahun, tapi istilahnya dengan ada penemuan yang baru ini, syukur alhamdulillah menambah berkah juga bagi saya. Ini namanya namanya jadikan perubahan, tingkat peningkatan dalam pembelajaran. Dan tadinya dilakukan penghukuman, maka tidak dilakukan penghukuman, kemudian dilakukan dengan satu lagi segi tidak restitusi tadi. Alhamdulillah ini menjadi perbandingan masa lalu dan masa yang akan datang bagi saya, walaupun tinggal beberapa saat lagi. Demikian saja, alhamdulillah dengan adanya pelaksanaan diseminasi hasil nyata pada hari ini, semoga sukses yang dicapai oleh guru penggerak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Jadi marilah Bapak Ibu semuanya kita pelan-pelan berubah ya untuk menjadikan sekolah kita itu lebih baik lagi. Jadi tidak ada lagi guru itu sebagai pemukul, sebagai teman, sebagai pemantau, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita berupaya kita sebagai guru itu ada di posisi control manager ya, karena sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara tadi, bahwasanya kita itu pendidik hanya menuntun kodrat yang ada pada anak gitu, jadi bukan menuntut. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Sehat semuanya? Ya. Semangat? Semangat pagi? baik. Yes. Oke. Pagi hari ini kegiatan kita adalah membuat keyakinan kelas. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Supaya kita disiplin di kelas ya, selama berada di sekolah. Kita harus mengikuti keyakinan kelas. Artinya apa? Kita itu menyepakati segala sesuatu untuk kebaikan kelas kita, untuk mendisiplinkan kelas kita. Ya, sudah siap semuanya? Ya. Untuk buat keyakinan kelas? Siap ya? Ya. Bisa ya? Ya. Oke, nanti Ibu kasih kertasnya, nanti kalian tulis di kertasnya tentang keyakinan apa yang mau kalian ungkapkan sesuai dengan pendapat kalian ya. Jadi ini kita buat dari atau keinginan kalian mau seperti ini ya, nanti kita setujui bersama. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Ya, ya. Kak, gimana kabarnya? Baik. Oh ya, ibu tuh dapat laporan ya dari itu terlambat datang ya. Jadi ini ketika namanya kita manusia memang sering kita berbuat salah itu tidak apa-apa ya, karena manusia. Cuman bagaimana cara kita untuk memperbaiki ya. Kamu kenapa terlambat? Begadang. Jadinya bangunnya kesiangan gara-gara kamu begadang. Oke. Terus ada nggak cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah kamunya sendiri? Gimana? Begadang sama ini hidupin alarm di pagi hari. Oke, jadi kamu bersedia ya tidak begadang lagi, terus juga hidupin alarm tuh untuk pagi hari. Bisa kamu dari jam 5 ya kan bikin alarm biar sholat subuh, jangan tidur lagi ya kan. Oke, berarti cara efektifnya kamu tidak begadang, kemudian bukan alarm ya. Terus kamu pastinya masih ingat nggak sama keyakinan sekolah kita? Apa itu? Datang sekolah Harus tepat waktu. Nah, masuk sekolah itu harus tepat waktu kan. Sekolah tepat waktu itu keyakinan dari sekolah kita kan, yang sudah kita semua ya. Kemudian kamu nantinya mau jadi orang seperti apa sih? Orang yang sukses, disiplin ya, bagus sekali ya. Jadi mulai berubah dari sekarang. Mungkin yang masih datang ke sekolah terlambat tadi, kamu bisa tadi menyanggupi untuk berubah dengan cara tidak begadang lagi malam, kemudian hidupkan alarm di pagi-pagi hari, ya kan? Kemudian juga kamu mengingat terus keyakinan sekolah kita kalau kita itu sekolah datang tepat waktu ya. Nah itu semua kan untuk menjadikan mimpi kamu atau cita-cita kamu tadi, pengen menjadi orang yang sukses dan disiplin. Jadi Andika ya, bisa ya berubah ya. Jadi berubah itu dari diri kamu sendiri ya. Terima kasih ya Andika sudah mau berubah. Janji ya.